Kunjungan kenegaraan selalu lebih dari sekadar jabat tangan dan senyum. Terutama ketika melibatkan dua raksasa global, Rusia dan Cina. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu tertutup pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin dan Presiden 11 Jinping? Benarkah ini hanya soal mega proyek dan investasi? Ataukah ada potensi ancaman baru yang mengintai Indonesia? Halo Politika Nusantara. Selamat datang kembali di channel yang membongkar seluk-beluk kebijakan dan dinamika politik Indonesia. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang tak hanya hangat, tapi juga memicu banyak spekulasi. Lawatan penting Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan Cina di awal masa jabatannya. Di satu sisi, banyak yang melihatnya sebagai langkah strategis untuk menarik investasi, mengamankan pasokan energi, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang potensi ketergantungan, jebakan utang, atau bahkan terseretnya Indonesia ke dalam pusaran persaingan geopolitik yang lebih dalam. Kita mulai dari kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, yang bisa dibilang cukup mengejutkan banyak pihak. Mengapa Rusia, di tengah fokus global pada konflik Ukraina dan sanksi Barat? Terkuak beberapa poin penting. Sejak lama, Rusia adalah pemasok alutsista penting bagi Indonesia. Kunjungan ini disinyalir kuat untuk melanjutkan atau bahkan memperluas kerjasama militer. Apakah kita akan melihat pembelian jet tempur generasi terbaru, sistem pertahanan udara, atau kapal selam canggih? Potensi transfer teknologi juga menjadi daya tarik demi kemandirian alutsista kita. Namun, kekhawatirannya adalah potensi sanksi sekunder dari negara barat jika Indonesia terlalu dekat dengan Rusia dalam isu pertahanan. Bagaimana dampaknya pada hubungan dagang kita dengan Uni Eropa atau Amerika Serikat? Rusia adalah raksasa energi. Diskusi tentang pasokan energi, baik minyak maupun gas, kemungkinan besar menjadi agenda utama. Di tengah volatilitas harga energi global, mengamankan pasokan dari sumber yang stabil adalah prioritas. Akan tetapi, apakah ini berarti Indonesia akan semakin bergantung pada pasokan energi dari satu negara? Bagaimana jika ada fluktuasi harga atau intervensi politik yang memengaruhi pasokan ini di masa depan? Kunjungan ini juga bisa dibaca sebagai upaya Indonesia untuk memperkuat posisi bebas aktifnya di tengah polarisasi global. Menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya condong ke barat, tapi juga membuka diri untuk semua kekuatan besar. Namun, ada garis tipis antara bebas aktif dan tersesat dalam persaingan kekuatan besar. Akankah Indonesia justru terseret ke dalam blok yang berlawanan dengan kepentingan jangka panjang kita, terutama terkait investasi dan akses pasar? Selanjutnya, mari kita bedah kunjungan Presiden Prabowo ke Cina, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia. Agenda di Beijing tentu saja sangat fokus pada ekonomi. Cina adalah investor terbesar kedua di Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur ambisius seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan berbagai smelter. Kunjungan ini kemungkinan besar untuk menarik investasi baru, khususnya untuk IKN Nusantara, infrastruktur energi, dan hilirisasi industri. Namun, bayang-bayang, jebakan utang, debt trap diplomasi, ala Cina seringkali menjadi kekhawatiran. Apakah proyek-proyek baru ini akan memperberat beban utang luar negeri Indonesia? Bagaimana dengan transparansi kontrak dan potensi pekerja asing yang membanjiri? Meningkatkan volume perdagangan dan akses produk Indonesia ke pasar Cina adalah prioritas. Diskusi mungkin mencakup penghapusan hambatan tarif, peningkatan ekspor komoditas, dan produk manufaktur. Di sisi lain, dominasi produk Cina di pasar domestik juga menjadi perhatian. Bagaimana strategi Indonesia untuk melindungi industri lokal dari gempuran produk impor Cina yang lebih murah? Apakah neraca perdagangan kita akan tetap menguntungkan? Meskipun tidak secara eksplisit dibahas di publik, isu Laut Cina Selatan selalu menjadi latar belakang dalam hubungan Indonesia-Cina. Bagaimana kunjungan ini memengaruhi posisi Indonesia yang selama ini netral dalam sengketa ini? Apakah ada tekanan terselubung? Kekhawatiran muncul jika kedekatan ekonomi ini dimanfaatkan Cina untuk mempengaruhi sikap Indonesia dalam isu-isu sensitif regional, atau bahkan mengikis kedaulatan kita di zona ekonomi eksklusif. Pertanyaannya adalah, bagaimana Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akan menyeimbangkan kepentingan nasionalnya? Apakah kita mampu mengambil keuntungan maksimal dari mega proyek dan kerjasama strategis, sambil memitigasi potensi ancaman ketergantungan atau terseret dalam persaingan geopolitik? Kuncinya terletak pada kemampuan diplomasi Indonesia untuk menjaga prinsip bebas aktif, tidak memihak, dan selalu memprioritaskan kedaulatan serta kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus memastikan setiap kesepakatan transparan, saling menguntungkan, dan tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa.
Pengawasan ketat dari DPR dan partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk memastikan arah kebijakan luar negeri kita tetap pada jalurnya. Jadi, apakah kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dan Cina ini murni tentang megaproyek dan kemajuan, ataukah ada bayangan ancaman baru yang perlu kita waspadai? Jawabannya mungkin tidak hitam putih. Ada peluang besar untuk percepatan pembangunan dan penguatan pertahanan. Namun, ada juga risiko yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Sebagai warga negara yang kritis, tugas kita adalah terus mengawasi dan mempertanyakan. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh keputusan-keputusan strategis hari ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda optimis dengan hasil kunjungan ini? Ataukah ada kekhawatiran yang mengganjal? Sampaikan opini Anda di kolom komentar di bawah.